derajat. Ya. 95 derajat. Berarti di sini airnya sudah matang atau sudah mendidih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kali ini saya akan membuat sebuah alat di mana alat ini sangat praktis, kemudian unik, di mana alat nanti bisa digunakan untuk memasak air, yaitu dengan menggunakan sendok elektrik. Kenapa saya membuat alat ini? Karena saya terinspirasi oleh dua hal, ya. Yang pertama, bagi yang suka ngopi nih, termasuk saya sendiri. Nah, pada saat pengen ngopi atau mau ngopi, kemudian gas LPG-nya habis, kemudian kayu bakarnya juga habis atau basah, otomatis kan kita tidak bisa memasak air. Nah, jadi untuk memanfaatkannya bagaimana? Yaitu dengan cara memanfaatkan sumber energi listrik. Kenapa menggunakan sumber energi listrik? Karena banyak alat-alat yang sudah dibuat seperti termostat, kemudian solder, kemudian setrika, itu semua juga menghasilkan energi panas dengan cara memanfaatkan sumber energi listrik. Nah, jadi saya terinspirasi bagaimana cara membuatnya, yaitu dengan cara menggunakan sendok elektrik, nanti bisa digunakan. Kemudian yang kedua, di tahun 2014 saya pernah membuat suatu karya ilmiah, yaitu yang berjudul memasak air menggunakan sendok elektrik. Nah, ini hasil karya ilmiah saya di tahun 2014. Kemudian ada halaman pengesahannya. Halaman pengesahan ditandatangani pada bulan Januari 2014. Jadi sudah hampir 7 tahunan. Sebelum saya membuat alatnya, di sini saya akan membacakan moto dari hasil karya ilmiah saya. Ini ada motonya. Nah, saya akan membaca motonya. Di sini saya sangat terinspirasi sekali. Moto saya pada saat saya membuat hasil karya ilmiah ini, barang siapa yang menempuh suatu jalan yang padanya dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia menempuh jalan dari jalan-jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu. Dan sesungguhnya penuntut ilmu akan dimintakan ampun untuknya oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi dan ada di langit. Sampai ikan yang ada di tengah lautan pun memintakan ampun untuknya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3641 dan At-Tirmizi nomor 2683. Jadi sangat mulia sekali bagi orang-orang yang mencari ilmu. Kemudian moto yang kedua, disiplin itu bukan beban. Jadi jangan merasa kalau disiplin itu tekanan. Ya, jadi disiplin itu bukan beban. Nah, sekarang langsung saja ke pembuatan alatnya. Di sini sudah ada 2 buah sendok stainless yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk makan. 2 buah sendok stainless. Kemudian ada juga colokan, ya, colokan yang sering kita jumpai di dalam rumah ini. Kemudian di ujungnya ada 2 buah kabel yang harus dipisah. Ini alat untuk kita gunakan nanti. Kemudian ada juga termometer batang. Ini nanti kita gunakan untuk mengukur suhunya. Kalau untuk titik didih air itu 100 derajat Celcius. Jadi nanti kita buktikan apakah mampu atau apakah bisa nanti air diukur sampai 100 derajat Celcius. Kemudian alat-alat peralatan lagi yang harus kita persiapkan, gunting,
kemudian lakban, ada lagi kayu. Kayu ini sebagai pembatas. Kemudian gelas yang sudah saya isi dengan air. Ini airnya. Nah, sekarang kita langsung ke cara pembuatannya. Yang pertama, di sini sendok kita kaitkan dengan sebuah kabel. Nah, kemudian kita pasangkan ujung kabelnya ke ujung sendok stainlessnya. Kita pasangkan gini. Nah, kemudian kita lakban. Nah, seperti ini. Ini sendok yang pertama. Kemudian sendok yang kedua sama dengan halnya yang sendok pertama. Kita kaitkan lagi yang satunya. Nah, seperti ini. Kita kaitkan lagi. Kita rekatkan dengan lakban. Nah, di sini sudah jadi dua buah sendok yang sudah saya kaitkan dengan dua buah kabel dengan colokan. Nah, jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita susun menggunakan kayu. Ini kayu ini sebagai pembatas supaya apa? Sendok satu dengan sendok yang kedua tidak bersentuhan. Nanti takutnya kalau bersentuhan bisa mengakibatkan konsleting listrik. Jadi pakai pembatas kayu. Kenapa saya menggunakan pembatas kayu? Karena kayu ini kalau di dalam pelajaran IPA termasuk bahan isolator, yaitu di mana bahan isolator itu tidak bisa menghantarkan arus listrik. Jadi saya bisa menggunakan kayu, juga bisa menggunakan buku, plastik, dan lain sebagainya. Yang penting tidak bisa menghantarkan energi listrik. Kemudian di sini saya potong pendek saja. Nah, di sini pendek saja setengahnya. Kemudian diletakkan di tengah-tengah atau di antara sendok satu dengan sendok yang kedua. Begini. Diatur jaraknya, jangan sampai sendok kedua ini saling bersentuhan, ya, diatur. Kemudian saya rekatkan supaya tidak terlepas sendoknya atau kayunya ini supaya tidak terlepas. Diatur jangan sampai bersentuhan. Nah, jadi seperti ini. Ini kan tidak bersentuhan ya, ada jaraknya. Nah, coba perhatikan, semakin renggang jaraknya nanti akan semakin lama memasak airnya. Akan tetapi semakin dekat antara sendok satu dengan sendok yang kedua akan semakin cepat pula pemasakan airnya. Akan tetapi diingat jangan sampai bersentuhan. Nah, di sini sudah tidak ada yang bersentuhan. Kemudian langkah selanjutnya kita siapkan airnya. Ini air. Coba saya
ukur dulu pakai termometer batang berapa suhunya. Nah, di sini suhunya turun. Yang awal mula 31 derajat Celcius, kemudian turun ke 30 derajat Celcius. Jadi suhu air ini tidak terlalu dingin, 30 derajat Celcius. Nah, kita akan buktikan. Kita masak menggunakan sendok yang sudah saya rakit tadi. Saya colokkan. Nah, di sini saya colokkan ke terminal listriknya. Coba lihat perubahannya. Nah, sekarang silahkan ditunggu beberapa saat supaya airnya ini mendidih. Ini sudah kelihatan gumpalan-gumpalan airnya sudah mulai mau mendidih. Ini alat ini kurang lebih sekitar 1 menit sudah bisa mendidihkan air, tergantung kerenggangan atau kerapatan dari sendok satu ke sendok yang kedua. Semakin renggang maka akan semakin lama. Nah, di sini sudah terlihat gumpalan-gumpalan airnya sudah mulai berwarna putih. Kita tunggu sampai mendidih, kemudian kita ukur menggunakan termometer batang. Nah, sekarang kita ukur untuk suhu airnya apakah sudah mengalami kenaikan apa belum. Nah, di sini lihat pergerakan dari termometernya, dari air raksanya. Di sini perlahan naik, terus naik dia. Nah, di sini naik terus 70, kemudian 75, 80, mau mencapai 80. Nah, di sini sudah mulai, airnya sudah mulai mendidih. Titik didih air itu pada titik 100 derajat Celcius. Nah, di sini sudah kedengaran air mendidihnya. Di sini termometernya menunjukkan mau menuju ke 90 derajat. (91), 92. Kita tunggu sampai 100 derajat Celcius karena titik didih air itu sampai 100 derajat Celcius. Nah, di sini sudah kelihatan gumpalan airnya. Di sini masih naik. Nah, di sini titik didihnya sampai 95 derajat. Ya, 95 derajat. Berarti di sini airnya sudah matang atau sudah mendidih. Nah, sekarang saya lepas colokannya karena di sini airnya sudah mendidih, sudah menunjukkan 95 derajat Celcius. Coba perhatikan uapnya. Uap airnya kelihatan, ini menunjukkan bahwa air ini sudah matang atau sudah panas. Nah, tadi alat yang sudah saya buat yaitu cara memasak air menggunakan sendok stainless. Nah, ini bisa digunakan pada saat pengen ngopi tapi LPG-nya, gas LPG-nya habis, kemudian kayu bakarnya juga habis. Ini juga bisa dimanfaatkan. Pertanyaannya, apakah air minum ini bisa dikonsumsi aman atau tidakkah? Sekarang di sini bahan atau alat yang saya gunakan yaitu sendok. Sendok ini sering kita gunakan pada saat makan, ya. Jadi ini higienis sendoknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk
kuman dan bakteri yang ada di dalam air itu akan mati pada titik 80 derajat Celcius. Jadi 80 derajat Celcius itu sudah membunuh bakteri atau kuman. Tadi sudah saya perlihatkan ke termometer batangnya, itu menunjukkan 95 derajat. Nah, ini naik air raksanya. Kuman atau bakteri akan mati pada titik 80 derajat. Nah, di sini sudah melebihi 80 derajat, naik lagi 85 derajat, kemudian naik lagi. Berarti air yang dikonsumsi ini sangat aman, ya, sangat aman. Jadi bisa digunakan untuk ngopi. Di sini bisa diletakkan atau dicampur dengan kopi atau dengan teh kesukaan Anda. Nah, demikian pembuatan alat pemasak air menggunakan sendok stainless. Sekali lagi saya perlihatkan, seperti ini alatnya. Nah, cuma seperti ini. Ini jangan sampai bersentuhan alatnya atau sendoknya, ini jangan sampai bersentuhan. Nah, ini adalah alat pemasak air. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang suka ngopi. Jangan sampai ketinggalan ngopi. Salam satu kopi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.